Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nur Azizi Koma, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi, yang mana aku mengangkat tema yaitu apa coba? Ya, aku akan mengangkat tema yaitu sebuah manfaat dan pengorbanan dalam suatu hubungan. Ini dia. Nah, pada faktanya itu tidak demikian guys. Jadi dalam sebuah hubungan atau sebuah pertukaran sosial, menurut dari buku Psikologi Morrison ini, sebuah pertukaran sosial sendiri itu memiliki teori yang namanya biasa dalam bahasa Inggris yaitu Social Exchange Theory, atau yang biasa disingkat dengan SET. Nah, SET sendiri itu memiliki argumen atau mereka berargumentasi bahwa dalam suatu pertukaran sosial atau dalam suatu hubungan itu mereka akan mengedepankan keuntungan dari segi ekonomi. Nah, keuntungan dari segi ekonomi ini itu dipecah menjadi dua. Yang pertama yaitu pengorbanan yang biasa disebut juga cost. Yang di sini cost itu dihasilkan atau berdampak atau dihasilkan tadi dari suatu hal-hal yang negatif, yang mana mereka itu merasa terbebani menjalani suatu pertukaran sosial tersebut. Bukan hanya terbebani saja guys, tapi pengorbanan di sini adalah pengorbanan yang dilakukan agar mereka bisa mendapatkan kebaikan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kemanfaatan atau reward. Jadi dalam suatu pertukaran sosial itu pasti mereka akan memikirkan kemanfaatan atau reward yang akan mereka dapatkan. Nah, reward atau kemanfaatan ini dihasilkan atau berasal dari asumsi-asumsi positif. Nah, kalau yang tadi cost atau pengorbanan itu dari asumsi negatif, sedangkan reward atau kemanfaatan itu berasal dari asumsi positif. Nah, menurut buku Morrison, ada tokoh ilmuwan Thibaut dan Kelly itu mempunyai pendapat bahwa dalam setiap pertukaran sosial itu mereka akan berorientasi. Jadi, dalam pertukaran sosial itu individu satu dengan individu yang lainnya, mereka akan mempunyai orientasi dan mempunyai tujuan tertentu dalam suatu hubungan tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya untuk semata-mata apa gitu, enggak. Jadi dalam suatu hubungan atau dalam suatu proses pertukaran sosial, individu dengan individu yang lainnya pasti mereka berorientasi atau memiliki orientasi dan tujuannya yang tertentu. Nah, dari sini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa dalam setiap suatu pertukaran sosial pasti mereka ingin atau memiliki tujuan tertentu guys. Struktur pertukaran sosial sendiri itu memiliki bentuk-bentuk dalam matrik tertentu, yang mana di sini dalam buku Morrison Psikologi Komunikasi ini ada 3 bentuk matrik atau 3 bentuk pertukaran sosial, yang mana yang pertama adalah pertukaran sosial secara langsung atau pertukaran secara langsung, pertukaran secara umum, dan pertukaran secara produktif. Oke guys, aku akan jelasin satu-satu. Jadi pertukaran langsung adalah pertukaran yang mana sebuah atau seorang individu dengan individu yang lainnya itu sama-sama mengalami atau sama-sama mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya ada si abang itu pada Sabtu sore si abang ini mencuci mobil ayahnya. Nah, kan nggak mungkin ya mereka atau si abang ini tuh hanya mencuci hanya mencuci gitu aja, nggak ingin apa-apa, itu nggak mungkin rasanya guys. Nah, jadi si abang ini mencuci mobil ayahnya itu dengan tujuan apa? Nah, setelah abang ini mencuci mobil ayahnya, sama ayahnya diperbolehkan untuk memakai mobil ayahnya digunakan pada malam minggu untuk kencan. Ribet ya guys ya. Jadi misalnya si kakak mencucikan mobil si ayah. Karena si kakak telah mencuci mobil si ayah, maka si ayah mengizinkan si kakak untuk membawa mobil si ayah pergi jalan-jalan gitu guys.
Sudah paham kan sampai di sini? Pertukaran langsung. Jadi ayah itu mendapatkan manfaat mobilnya bersih karena sudah dicuci oleh si kakak, dan si kakak juga dapat manfaat. Apa manfaatnya? Dia bisa jalan-jalan pakai mobil si ayah, guys. Gaya banget tuh. Oke, yang kedua yaitu pertukaran umum. Pertukaran umum itu lebih spesifik, atau sebenarnya itu seseorang individu dan seorang individu lain itu tidak saling mendapatkan keuntungan secara bersamaan, guys. Jadi intinya mereka memberikan pengorbanan, yang kemudian yang satu mendapatkan kemanfaatan, tapi yang satu tidak langsung mendapatkan manfaatnya secara pada waktu yang sama gitu, guys. Saya kasih contoh nih, misalnya tuh ada seorang nenek yang lagi kesusahan tuh di pinggir jalan ya. Itu terus ada si abang tadi itu nolongin si nenek itu. Jadi si abang tadi tuh pas lewat tuh ada nenek tuh di pinggir jalan kesusahan. Nah, sama si abang ditolong. Nah, niat menolong si abang ini adalah ya agar dia itu bisa mendapatkan pertolongan ketika dia itu juga susah, walaupun nanti pertolongannya itu tidak dari si nenek. Begitu, guys. Atau bisa digambarkan melalui skema yang simple, itu misalnya si A menolong si B. Nah, si A menolong si B itu dengan harapan dia mendapatkan pertolongan di kemudian hari, walaupun pertolongan tersebut itu tidak didapatkan dari si B langsung. Mungkin pertolongannya itu datang dari si C, si D, atau si yang selanjutnya, begitu, guys. Jadi mendapatkan manfaatnya itu bukan secara langsung, guys, gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu pertukaran produktif. Pertukaran produktif ini lebih berorientasi atau lebih spesifik pada si A dan si B itu melakukan sesuatu hal yang sama, berorientasi yang sama, dan mereka akan mendapatkan manfaat yang sama. Jadi mereka pokoknya intinya kalau pertukaran produktif ini mereka akan mendapatkan sesuatu yang sama. Nah, bisa digambarkan melalui skema. Misalnya si A dan si B itu sama-sama mengerjakan tugas secara bersamaan di tempat yang sama dan waktu yang sama. Mereka itu bersama-sama berorientasi supaya mereka itu bisa mengerjakan tugas dengan baik, dengan tujuan mereka akan mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, di kemudian hari mereka ternyata juga mendapatkan nilai yang baik juga. Mereka berhasil gitu, guys. Mereka berhasil dan akhirnya mereka sama-sama mendapatkan nilai yang baik. Itu adalah suatu pertukaran yang dinamakan pertukaran produktif, yang mana mereka mendapatkan manfaat yang sama setelah berorientasi dan berjuang bersama gitu, guys. Nah, dari penjelasan aku yang di depan panjang dan lebar kali tinggi kali, pokoknya panjang banget itu, guys, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebuah pertukaran sosial atau sebuah hubungan itu pasti melibatkan pengorbanan dan kemanfaatan. Jadi bukan mutlak pengorbanan saja, guys. Jadi setiap pertukaran sosial itu memiliki dua hal. Atau dalam sebuah hubungan itu, pertukaran sosial atau hubungan itu sama, guys. Pertukaran sosial atau hubungan itu pasti ada dua hal ini. Apa dua hal ini? Ya, satu, yaitu pengorbanan. Ada pengorbanan, ada juga kemanfaatan atau reward atau keuntungan gitu. Jadi nggak mutlak ya kalau cinta itu adalah sebuah pengorbanan. Nggak banget, guys. Jadi dalam sebuah cinta itu pasti ada pengorbanan, tapi juga ada kemanfaatan, guys. Jadi kalau misalnya cinta kalian itu masih penuh dengan pengorbanan, maka itu bukan cinta, guys. Itu ya. Jadi kembali lagi, dalam sebuah pertukaran sosial atau dalam sebuah hubungan itu memiliki dua hal atau dua aspek, dua elemen, yaitu manfaat dan sebuah pengorbanan. Jadi dalam sebuah hubungan itu pasti ada manfaat dan ada pengorbanan. Nice, jadi bukan hanya pengorbanan saja. Oke? Bisa diterima sampai di sini? Oke, guys, terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan aku tentang manfaat dan pengorbanan dalam sebuah hubungan atau pertukaran sosial ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Akhirnya dari sini aku mau mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di segmen selanjutnya, di channel selanjutnya, dan di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga makan makanan yang bergizi, serta berolahraga yang teratur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nur Azza Istiqomah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu nggak bayar banget guys, itu gratis. Please subscribe ya, subscribe sama like, itu yang paling penting. Nah, kalau ada kekurangan-kekurangan atau ada saran dan kritik, bisa langsung komen di kolom komentar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.